Jadi gini, awal-awal kita termasuk saya ini umur sekitar 13 tahun tidak salah itu bapak masih hidup, mama masih hidup itu kita buat kebun di karang, batu karang sana. Nah, kita bersihkan, bapak bersihkan itu lahan sampai selesai, hanya tunggu hujan turun, tetapi sudah siap bibit. Termasuk salah satu bibit yang kita pakai itu yaitu ngaina. Memang jagung, tetapi harus pakai juga dengan ngaina. Karena jagung ini gampang rusak karena fufuk, makan cepat kurang. Tapi kalau ngaina ini dia susah baru dimakan oleh fufuk atau ya ulat-ulat apa ya. Gitu. Maka kita tanam itu seperti tumpang sari. Jagung misalnya satu lahan itu ya ukuran kurang lebihnya itu 20 are atau 30 are. Atau paling vol itu setengah hektar 50 are. Di tengahnya itu kita tanam jagung. Kacang-kacangan seperti kacang nasi. Itu turis. Itu bisa campur istilah tumbang sari. Terus kita lihat yang celah-celah yang agak ini kita tanamlah sorghum atau ngaina. Ngaina muti. Ngain muti itu khusus dia seperti pagar, dia keliling itu lahan kebun. Sedangkan ngain mea, ngain mitang itu kita tanam di celah-celah jagung di tengah-tengah. Karena itu mereka tidak terlalu tinggi, pendek. Mereka seumur jagung juga, lebih sedikit. Maka kita tanam di tengah. Kalau ngain muti atau ya jagung ini, sorghum putih ini dia tinggi. Jadi tidak boleh di tengah karena nanti mengganggu pertumbuhan dari jagung ini. Dia mengelilingi kebun itu. Nanti dia panennya terakhir sekali. Panen jagung ini, sorghum ini, dia terakhir, paling terakhir. Sedangkan jagung yang kita tanam dengan ini ngain mea dengan ngain mitang ini hampir bersamaan. Hampir bersamaan. Karena lumpung waktu juga pendek. Apalagi yang merah itu. Itu lebih cepat karena potong pakai untuk bikin bubur. Bubur kasih kita sebagai anak-anak, masih anak-anak itu kan bubur pakai itu. Itu yang saya rasakan. Bagaimana pengalaman makan naik mea itu yang jadi bubur itu? Pengalaman yang kita dapatkan itu kan orang tua ambil. Mulai masih muda. Masih kita, permisi kita masih remas, masih putih kayak susu. Nah itu potong, bawa pulang ke rumah, datang pakai pisau, iris potong-potong seperti jagung muda. Masih di tongkolnya itu, apa ya. Itu langsung jadikan bubur sudah. Karena tidak ada kulit-kulit yang terlalu keras. Masih muda. Dan itu prinsip kita kalau remas sedikit begini, dia punya di dalam itu kan masih air toh. Nah, Selembut. masih lembut. Jadi itu kita masak bubur tidak terlalu sama dengan masak beras. Cepat sekali sudah masak dan kita sudah makan. Dan kita bermain. Nikmat ya. Iya, ini memang nikmat. Karena dulu memang susah baru kita bikin buat ini kebun padi. Karena kebun padi ini gulma terlalu banyak. Terlambat tofa atau bersihkan kita dapat kosong. Maka orang tua kadang-kadang mereka juga malas kerja karena hasilnya tidak mencukupi. Akhirnya salah satu alternatif yang dong dapat itu yaitu jagung sorghum ati ngaina kita bikin bahasa helong ngaina. Kalau bahasa timur di bahasanya lain lagi. Kalau bahasa timur itu penbu. Kalau setelah panen habis Kalau panen habis jagung sudah simpan semua ini jagung sudah disimpan di tempat. Nanti lihat itu sorghum kalau memang dia itu sudah masak dan itu tidak terlalu susah. Nanti kita gak lihat kalau kira-kira di bisa panen atau tidak. Tetapi harus jaga seperti tadi saya ngomong. Jaga kuat. Kalau tidak dihabiskan oleh ini burung-burung ini. Dan banyak saat itu banyak. burung apa sih? Burung kakatua ini. Banyak sama dengan burung pipit sekarang. Jadi turun di satu lahan
bisa kasih habis dalam jangka waktu 1 hari atau sampai juga. Nah, itu harus jaga. Dulu kera juga. Bikin itu termasuk hama yang bikin rusak gitu. Jadi kita harus habis panen jauh, harus siap jaga lagi makanan yang masih tersisa di sana untuk kita jaga. Harus jaga. Kalau tidak jaga ya tidak bisa dapat hasil. Kalau bibitnya biasanya Bibit untuk jadi itu bibit itu turun temurun dari bakyo nenek tuh. Dari tidak tahu dari mana orang tua mana yang datangkan itu bibit dari mana. kalau biasanya simpannya di mana tuh? Simpan itu biasa kadang-kadang di dekat api tungku, kadang bisa di situ. Walaupun kena asap hitam, tetapi tetap hujan tanam jadi tumbuh. Dan tidak bisa isi di apa tempat. Kalau banyak kayak isi di tempat untuk olah untuk makan, tapi untuk bibit itu biar taruh saja di atas tungku itu kan pakai tungku kan. Jadi asap itu dia tetap kena sampai dia hitam. Nanti kalau musim hujan seperti itu, ambil pukul seri batu begini sudah terlepas, tinggal tanam. Kalau olahnya tuh jadi apa saja tuh? Kalau olah itu bisa bikin pengganti nasi, bisa bikin dari untuk apa, seperti tadi saya bilang goreng untuk campur gula baru gumpal apa bikin itu bisa bisa bikin bubur juga bisa ini sorghum tetapi tumbuh sampai di memang bersih betul-betul baru bikin bubur kalau tidak ya masak seperti biasa campur ini kelapa santan dan memang itu supaya dia agak karena kasar kalau memang tidak campur santan kasar luar biasa kasar telan kadang-kadang kita anak-anak ini makan itu juga seperti tidak suka karena kasar kasar tapi tumbuh ulang-ulang sampai dia bersih. Itu baru enak. Prosesnya itu yang lama. Lama. Proses Tapi pembersihan itu lama. terus selain Hmm. ngai ina tadi ada opa sebut ada beberapa jenis itu mungkin opa bisa cerita tentang itu juga. Yang satu itu bisa jadi obat sakit perut, yang ungu tadi. Nah, itu yang bubur itu mencegah sakit perut. Itu salah satu obat, tetapi dia itu makanan. Dulu kita sakit perut kalau misalnya kita tanam banyak, ambil itu barang, apa bikin bubur kalau dimakan nanti sembuh dan sembuh, sembuh. Termasuk saya alami sendiri karena tahun 60-an itu Indonesia ini masih nol dengan bertumpu makanan. Itu saya alami. Itu tahun 60 sampai tahun 70-an. Tahun 45 saja itu apa dong makan ini. Yang orang Bapak Presiden yang bilang apa. Mai lah, apa itu nama? Porang, Porang porang. Nah, itu makan itu ya. makan. Tumbuh, dia tumbuh muda itu. Mereka ambil, jika keluar punya kulitnya, masak sebentar campur dengan santan itu tahun 60. Terus Kalau menurut yang sorghum ini yang tadi itu pokoknya tiga-tiga itu makan tetapi yang hitam itu yang prosesnya lama maka orang tua bilang tanam supaya bikin sapu saja pukul buang isi buang dapat dia punya apanya bikin dari sapu untuk sapu rumah itu kan tidak korek-korek batu tuh jadi bersih pakai untuk sapu tetapi itu pun makan. terus menurut opa kira-kira kenapa dia mulai punah pelan-pelan akan sampai sekarang kita hampir jarang sekali lihat orang. Seperti tadi saya bilang kan nasi ini lebih apa namanya lebih halus ih kalau nasi kan dia halus artinya makannya kekentelan itu rasanya daripada sorghum maka semua orang dan penyebab pertama itu jarang susah sekali sekarang kita bikin kebun susah sekarang anak-anak sekarang tidak tahu bikin kebun betul mau pegang parang saja tidak tahu pegang apalagi mau tebas ke hutan dulu. Sekarang Sekarang saya mintanya lihat lebih instan. instan.
Termasuk mungkin generasi terakhir yang bisa pegang parang saya. Yang lain saya yakin mereka tidak. Suruh mereka pip kebun. Dong tepuk terus saja di keliling ini pula. Dan mau masuk kerja. Karena entah malas atau tidak mau atau karena itu mungkin sebabnya. Maka semua tanaman dulu itu banyak yang hilang, banyak sekali dulu. Bayangkan ini di sini kita biasa tanam dulu tanam ini kedelai hitam, kedelai hitam itu kita tanam dan itu kita goreng makan enak. Itu kita pemahaman, kita tanam kedelai hitam. Kalau kita di sini kasih tanam, dia satu polong itu udah biji, tapi tanam jadi kedelai hitam itu. Sekarang yang apa kecap hitam itu mungkin dia bang, kecap bangong, bangong apa? Saya tahu semua. Jadi dulu tuh sebenarnya banyak ya, Banyak bahan sekali. makanan. Ada satu lagi yang dia pendek. Dia sejenis ini. Sorghum. Nama apa? Ada namanya, tapi lupa. Terlalu lama. Dan hilang, sudah hilang terlalu lama. Coba sekarang apa sih tentang boto dan apa tadi katanya enak dan makannya Nah, satu botok orang makan. itu dia sejenis ya padi, tetapi dia kan daunnya sedikit besar, lebih besar. Panjang. Tinggi dia punya tinggi itu mungkin 1 meter. Dan dia punya isinya itu hanya satu, seperti padi juga. Tapi permisi sama dia berbulu. Nah itu biasa yang kita tanam itu di batu karang. Rata-rata di batu karang baru dia bisa tumbuh baik. Kalau di tanah isi sebentar kita mau bersihkan ini tidak tahu yang mana rumput yang mana. Nanti bisa cabut kasih habis. Kalau dia tumbuh rata dia seperti ini, daun seperti ini rumput-rumput ini. Nah kalau kita perhatikan yang baik bisa, tapi tidak. Tapi kalau di karang kita bisa tahu oh ini tanaman karena yang tumbuh lain-lain itu kan apa rumput lain. Jadi kita bisa pisahkan. Oh ini barang tidak boleh mati. Mau kembangkan kebun plasma istilahnya di sana aja, tanam berbagai jenis tanaman. Salah satunya itu kelilingnya mungkin nanti kita tanam ini. Nah ini tadi. Nah, menurut Opa bagaimana itu rencana kita itu? Kalau menurut saya bagus, menurut saya bagus supaya generasi yang sementara ada di belakang kita yang masih kecil-kecil ini mereka tahu oh ada ini apa dong pernah tanam ini barangkali maka dong kembangkan coba-coba kita perhatikan lihat dan kita bisa pertahankan kita pun tanaman seperti ini atau tidak. Tapi kalau kita tidak mau kembangkan artinya tidak mau perhatikan itu hanya tinggal nama sorghum. Sorghum itu dia seperti apa, modelnya seperti apa, daunnya seperti apa, bijinya seperti apa, cara pengolahannya seperti apa supaya jadi makanan untuk manusia. Tapi kalau ada berarti dong tahu oh, ini sudah ada, tapi cara pengolahan nanti tanya bisa olah. Makanan dulu yang sudah langka ini apa kita tidak bisa kembangkan kembali atau tidak? Hanya bibit ini dapat dari mana? Seperti sorghum sekarang. Kita mau cari di mana?